Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Makfiroh, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya absen 6. Perkenalkan, nama saya Stevina Fitia Maharyani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfiana, absen 28. Perkenalkan, saya Sulasya Thomas Ama, absen 34. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dan menjalankan tugasnya. Kedudukan konstitusi. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar. 2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Tujuan konstitusi. 1. Menghadirkan keadilan. 2. Memberikan ketertiban. 3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan serta kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi konstitusi. 1. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. 2. Menjamin hak asasi warga negara. Dengan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI. Rancangan UUD dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Panitia Penghalus Bahasa. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan membangkiti beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, dibuka Majelis Pemusyawarahan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa, terdiri atas Haji Jaya Diningrat, Agus Salim, dan Supomo, untuk memperhalus diksi atau kebahasaan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli 1945, ada 3 hal pokok yang disampaikan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno BPUPK. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Badan tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar, yang isinya meliputi 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. Dan 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah UUD. Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah UUD diterima dalam sidang BPUPK. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dokrisul Jumbi Bingkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada beberapa tugas PPKI, yaitu pertama, meresmikan pembukaan preambul dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. 2. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bahasa Indonesia. 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. PPKI terdiri atas 21 orang yang dipilih oleh Merdeka Hisainichi Leuci dengan rincian 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa pengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Menerapkan dan mengegaskan UUD NRI tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dari Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat KNIP. PPKI melakukan perubahan pada rancangan UUD yang dihasilkan BPUPK. Beberapa perubahan antara lain. Pertama, menggantikan istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Kedua, pada mukadimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. Ketiga, mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam satu undang-undang dasar. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta, rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD NRI tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini melalui 2 tahap, yakni pertama, pengesahan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. UUD NRI tahun 1945 kemudian dilengkapi dengan bagian penjelasan. Secara lengkap, UUD NRI tahun 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasan. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang telah kedua negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Batang tubuh UUD NRI Batang tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pemeliharaan, dan 2 ayat aturan. 3. Penjelasan UUD NRI tahun 1945. Penjelasan resmi UUD NRI tahun 1945 disusun oleh Suepomo. Dalam penjelasan UUD NRI tahun 1945 terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. A. Restart. B. Sistem konstitusional. C. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. D. Penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi adalah Presiden di bawah Majelis. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. F. Materi negara berfungsi sebagai pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. G. Kepala negara memiliki kekuasaan tidak tak terbatas. Bab 2. Hak dan kewajiban warga negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hak warga negara. Hak-hak konstitusi warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak tersebut termasuk hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ada hak-hak yang berlaku untuk warga negara Indonesia, seperti hak untuk mendirikan partai politik dan hak membela negara. 2. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara antara lain adalah membayar pajak, menjunjung hukum, serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang terkait hak dan kewajiban. Pasal 27 hingga pasal 24 menguraikan berbagai hak dan kewajiban seperti hak atas pekerjaan, penghargaan yang layak, tidak bersertifikat, berpendapat, dan hak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 28 membahas hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan tidak disiksa. 4. Prinsip Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara juga dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk persatuan, keadilan sosial, dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang terkait hak dan kewajiban. Pasal 27 hingga pasal 34 menguraikan berbagai hak dan kewajiban seperti hak atas pekerjaan, penghidupan, layak dan layak. C. Kemerdekaan.
berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila. Hakikat kemerdekaan berpendapat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat dapat diartikan mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia. Meskipun demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak positif kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki bagi kehidupan masyarakat. A. Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. B. Membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau tepat tanggap. C. Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. D. Mengikatnya demokrasi dan kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan berpendapat berdasarkan hukum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Agar asas-asas tersebut dapat terjamin, maka diperlukan adanya aturan dalam menyampaikan pendapat. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998. A. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM. B. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. C. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga. D. Menempatkan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan sejumlah undang-undang lain yang mengatur kemerdekaan berpendapat antara lain Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang NRI tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 tertulis, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun di dalam pasal 28F Undang-Undang NRI tahun 1945 tertulis, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengubah segala jenis saluran. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 1 tertulis, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 tertulis, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dan kehidupan bermasyarakat berbangsa. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum disebutkan pada pasal 1 angka 3-6. 3. Unjuk rasa atau demonstrasi. 4. Pawai. 5. Rapat umum. 6. Mimbar bebas. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 1. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri oleh orang yang bersangkutan selambat-lambatnya 3-24 jam sebelum kegiatan dimulai. 2. Hal tersebut dimaksudkan agar penyampaian pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan damai. 3. Pembatalan pelaksanaan penyampaian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14.
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 23. 1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. 2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan bangsa. Batasan kemerdekaan berpendapat. Terdapat sejumlah batasan terhadap kemerdekaan berpendapat terkait peraturan antara lain: A. Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum. B. Masyarakat sebagai pemantau pres. C. Pelanggaran. D. Penghinaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 5 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk 1. Mengeluarkan pikiran secara bebas. 2. Memperoleh perlindungan hukum. Pasal 6 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui hukum. 3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 menempatkan peran serta masyarakat sebagai pemantau. Pada pasal 40 tahun 1999 dijelaskan masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan keliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Batasan kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan membuat aksesnya informasi elektronik. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur batasan dalam hal penghinaan. Hal dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, di mana orang yang dihina akan terkena dampak berupa perasaan malu,
Menghina juga bisa diartikan menodai reputasi seseorang ataupun sekelompok orang-orang dengan cara-cara yang tidak baik, seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta. Pasal-pasal yang merupakan penghinaan di dalam KUHP yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 207, 208, 209 mengenai penghinaan terhadap penguasa dan badan umum diancam pidana 6 tahun penjara. 2. Pasal 310, 311, 315, 316 mengenai penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang. Tuduhan dengan tulisan diancam pidana 9 bulan dan 16 bulan penjara. 3. Pasal 307 mengenai fitnah pemberitahuan palsu pengaduan palsu diancam pidana 4 tahun penjara. 4. Pasal 320, 321 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati diancam pidana 4 bulan penjara. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah mengenai kebebasan berpendapat. 1. Melindungi hak asasi manusia. 2. Menghargai asas legalitas. 3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah. 4. Menyelenggarakan pengamanan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut. A. Penyampaian pendapat dilakukan secara etis dan sesuai koridor peraturan. B. Penyampaian pendapat hendaknya bertujuan untuk mengembangkan kehidupan adil, demokrasi, dan sejahtera. C. Pendapat yang disampaikan harus memiliki batas argumen yang logis dan kuat, bukan sekedar asumsi atau praduga tanpa dasar. D. Pendapat yang disampaikan sebaiknya mempresentasikan kehendak dan kepentingan umum, sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama. Untuk mengantisipasi tersebut, maka di dalam pasal 15, 16, 17 UUD NRI nomor 9 tahun 1998 telah diatur ketentuan berikut. A. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh Polri apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. B. Pelaku atau peserta yang melanggar hukum dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pertanggungjawaban pelaksanaan penyampaian pendapat di muka bumi yang melakukan tindak pidana. Kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas dan tanggung jawab dapat mengakibatkan A. Pelanggaran terhadap hak dan pengabaian kebebasan orang lain. B. Pelanggaran tersebut aturan dan norma susila yang diakui umum. C. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tidak ditaati. D. Memprovokasi massa untuk bertindak anarkis dan tidak bermoral. E. Tegungnya tiap orang yang berpendapat perlu terbuka dan rendah hati agar tanggapan balik dari pihak lain dapat didengar demi terbangunnya komunikasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.